Baik, terima kasih. Saatnya kita ikuti informasi dalam segmen Ditlantas Peka, Peduli Keselamatan Presisi. Bersama saya Bribtu Cindy. Pantauan lalu lintas di jajaran Ditlantas Polda Sulawesi Selatan tidak hanya dilakukan dengan turun langsung ke beberapa ruas jalan. Pengendalian informasi terkait lalu lintas maupun registrasi dan identifikasi kendaraan juga dilakukan di Regional Traffic Management Center atau RTMC. Dari ruang RTMC, petugas dapat melihat kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang telah dipasangi kamera. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bribtu Laras. Selamat pagi saudara, saat ini saya berada di ruangan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Pagi hari ini telah berlangsung pantauan arus lalu lintas di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Untuk informasi lebih jelasnya, kita akan berbincang langsung bersama Kasih Anef Bakbinops Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, Kompol Religia Faradita. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Selatan itu sendiri? Jadi RTMC merupakan Regional Traffic Management Center yang berada di tingkat Polda atau provinsi. RTMC ini merupakan sarana untuk mewujudkan Kamseltipcar lalu lintas yang presisi sesuai dengan amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. RTMC ini mempunyai beberapa titik CCTV kamera yang berada di jajaran wilayah Polda Sulawesi Selatan, yaitu antara lain di Parepare ada 18 titik, Goa 2 titik, Makassar 23 titik, di Pinrang ada 2 titik, Bulukumba 2 titik, dan Bone 1 titik. Jadi RTMC ini berfungsi untuk memberikan informasi dari dan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan sosial media, baik WhatsApp, Facebook, Twitter, radio, dan televisi yang up to date. Baik, pelayanan apa yang telah diberikan oleh RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Selatan kepada masyarakat dan jangkauannya seperti apa, Ibu? Pelayanan yang diberikan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Selatan memegang prinsip yang profesional, prosedural, dan akuntabel. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh RTMC yaitu tentang lalu lintas. Contohnya seperti lokasi kemacetan, lokasi pelanggaran, lokasi kecelakaan. Tetapi tidak hanya tentang informasi lalu lintas saja, RTMC ini berfungsi untuk memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan berlalu lintas pada masyarakat khususnya di wilayah jajaran Sulawesi Selatan. Baik, apakah ada tambahan lain Ibu tentang informasi tentang RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Selatan? Jadi bagi masyarakat wilayah Sulawesi Selatan yang ingin memberikan informasi, baik itu informasi tentang lalu lintas, pengaduan, ataupun tentang kendaraan bermotor, silakan untuk memberikan informasi baik itu melalui SMS, call center, maupun media sosial lainnya yang sudah termonitor oleh rekan-rekan operator RTMC. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik, itu tadi informasi dari Kasih Anef Bakbinops Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Saya Bribtu Laras, salam presisi. Kita kembali ke studio. Tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak kendaraan karena berbagai kemudahan diberikan oleh pihak Ditlantas Polda Sulsel, seperti layanan Samsat Drive-Thru. Hanya dengan menyiapkan kartu identitas diri dan surat kendaraan, masyarakat yang ingin membayar pajak hanya butuh waktu beberapa menit untuk diproses. Ada Bribka Faisal yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Selamat pagi saudara, sekarang sedang berlangsung proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive-Thru Kota Makassar. Untuk lebih mengetahuinya, kita akan berbincang dengan Kasih Stenka, Subdit Regiden, Direktorat Polda Lalu Lintas Sulawesi Selatan, Kompol Herli Purnama, SIK MH. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Pagi, ya selamat pagi. Apa sih target dari
Samsat Drive-Thru itu sendiri, Pak? Jadi untuk diketahui, Samsat Drive-Thru itu adalah program unggulan dari Pemprov Sulsel untuk mempermudah layanan pembayaran pajak tahunan. Jadi intinya masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak di Samsat Drive-Thru tanpa harus ke Samsat Induk. Jadi di masa pandemi ini hal tersebut bisa mengurangi kerumunan. Jadi wajib pajak hanya perlu datang ke Samsat tanpa harus ke Samsat Induk. Terus apa mekanisme atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna pajak kendaraan itu sendiri untuk membayar pajak kendaraan di Samsat Drive-Thru itu? Sebenarnya mudah, cukup mudah. Jadi layanan utamanya adalah pembayaran pajak tahunan. Jadi masyarakat atau wajib pajak hanya membawa identitas diri dan STNK yang ingin jatuh tempo untuk pembayaran pajak. Jadi hanya 2 itu saja yang perlu dibawa. Datang ke Samsat Drive-Thru, di sana ada petugasnya dari Dispenda dan dari petugas Polri. Selanjutnya petugas akan mengecek berapa pembayaran pajaknya. Selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak langsung membayar tunai di kasir. Untuk diketahui, Samsat Drive-Thru di Kota Makassar ada di 3 lokasi. Yang pertama di Taman Gajah ini, yang kedua di Jalan Petarani, yang ketiga di Samsat 2 Makassar di Sudiang. Demikian Bapak atas waktu dan penjelasannya tentang mekanisme dan target Samsat Drive-Thru di Kota Makassar. Demikianlah penjelasan dari Kasistenka Subdit Regiden Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan, Kompol Herli Purnama, SIK MH. Saya Bribka Faisal, stop kecelakaan, stop pelanggaran, salam presisi. Kita kembali ke studio. Demikianlah informasi dalam segmen Ditlantas Peka, peduli keselamatan presisi. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Kini kita kembali ke Pancaris.